Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya ya Dr. Tifa putuskan mundur dari polemik ijazah Jokowi dengan mengatakan tugas saya sudah selesai. Nah, ini ada apa lagi ya? Sehingga Dr. Tifa harus mundur dari polemik ijazah Jokowi yang tadinya kita lihat begitu terdepan ya, membongkar masalah ijazah Jokowi ini. Apakah memang ada ancaman terhadap keluarganya? Kita sudah tahu bahwa beliau pernah mengatakan diancam mau dibunuh, bahkan diancam fisiknya, sampai ditawarkan uang sebesar 50 miliar untuk membungkam polemik ijazah palsu ini. Nah, kali ini Dr. Tifa menganggap polemik ijazah palsu ini sudah selesai setelah eksepsinya kemarin diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sehingga akhirnya Dr. Tifa menganggap polemik ijazah Jokowi ini sudah selesai. Nah, artinya sisa Roy Suryo dan teman-teman dari tim TPUA lainnya yang menjadi tersangka. Kita akan melihat sampai di mana ya Roy Suryo akan bertahan, apakah Roy Suryo juga akan mundur setelah pra-peradilan dimenangkan atau kalah ya. Jadi kita akan melihat apakah polemik ijazah palsu ini tidak ada ujungnya atau hanya sampai di sini saja ya. Dan ijazah Jokowi tidak akan pernah dibuka ke publik dan tidak akan pernah dibuktikan asli apa palsu. 1 tahun berselang ya, berbagai macam peristiwa terjadi, termasuk kriminalisasi yang terjadi pada saya sejak tanggal 30 April 2025. Dan 1 tahun ini saya berpikir bahwa untuk saya itu enough ya, cukup. Karena tugas saya sebagai ilmuwan, sebagai peneliti sudah saya tunaikan. Hal ihwal tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ijazah tersebut, terutama dari sisi domain pengetahuan maupun kompetensi yang saya miliki, ya adalah sebuah momentum di mana saya harus berpikir, ya saya harus memberikan keputusan kepada diri sendiri bahwa sekali lagi terkait dengan persoalan ijazah, ya bagian saya sudah saya tunaikan, jadi sudah cukup untuk saya. Dan alhamdulillah juga teman-teman para ilmuwan yang sekarang ini sudah mulai speak up ya, dan mulai dengan penelitian yang bergerak pada domainnya masing-masing juga udah bekerja dan memberikan hasil yang sangat positif ya. Salah ini kembali lagi menjadi momentum bagi saya untuk memerdekakan diri saya sendiri dari persoalan polemik ijazah ya. Saya ya insya Allah akan terus bersedia menjadi ahli maupun menjadi saksi fakta bagi pengadilan-pengadilan yang menyidangkan kasus ijazah ini. Tetapi untuk saya sendiri, saya harus berjalan, saya harus melangkah kepada domain-domain yang selama ini juga sudah saya tekuni. Ya, buku kontroversi vaksin ini menjadi sebuah momentum bagi saya untuk hijrah ya, dan kitoh ya, kembali kepada domain keilmuan saya, yaitu ilmu kesehatan. Saya berani yakin akan tertunda lagi. Kenapa? Karena pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 berdasarkan SIPP yang bisa diakses ya, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Dr. Tifa akan juga di sini. Ya, akan juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa? Karena itulah nama pejuang yang kami akhirnya berdua kita sama-sama melaksanakan pra-peradilan. Jadi ini saya umumkan, nanti silakan dikonfirmasi ke Dr. Tifa dan juga kuasa hukumnya ya. Kami berdua menjalankan pra-peradilan. Saya akan menjalankan pra-peradilan yang keempat pada hari Jumat dengan isi adalah soal pencekalan dan juga ada beberapa sprint yang kemudian nanti akan kita pertanyakan dan nanti alat buktinya juga akan beberapa. Dr. Tifa akan mulai menjalankan nanti pada hari Rabu tanggal 12 Agustus. Artinya apa? Artinya sidang untuk Dr. Tifa tanpa mendahului izin kepada Dr. Tifa dan juga kepada teman-teman lawyernya, pasti sidang pokok perkaranya tidak akan berjalan Kamis besok atau Kamis minggu depan, harus menunggu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Nah, jadi itu saya akan menyampaikan perkembangan terbaru perkara Dr. Tifa. Jadi di mana Dr. Tifa itu sudah real, sudah fake tanggal 6 Agustus 2026, tepatnya hari Kamis ya, disidangkan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau ada yang pertama yang bertanya, materinya itu nggak banyak berubah ya. Jadi materinya tetap sebagaimana dakwaan yang ditolak oleh hakim, hanya diperbaiki sepanjang tidak mencantumkan pasal-pasal 310, 311 sebagaimana KUHP lama. Tapi yang lain-lainnya tetap sama ya. Cuma kalau saya melihat cara penulisannya tetap salah ya, tetap salah. Salahnya bagaimana?
Dia menyebut pasal 32, pasal 35, yaitu pasal 45. Pasal 32, pasal 35 itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu norma saja, nggak ada sanksi pidana. Jadi melanggar norma itu apa? Nggak ada sanksinya. Itu keliru itu. Jadi banyak peluang yang nanti disampaikan oleh TPDT, tim pengacara Dr. Tifa atau tim advokat Dr. Tifa. Alasan-alasan tersebut ya sudah kita kaji itu. Ya itu hanya sedikit saja yang saya sampaikan ya. Lalu di acara Rabu malam ketika Gayus Lumbun, mantan pengacara, mantan pengurus Pradi dan juga mantan Hakim Agung ya menjabat 2012 sampai 2018, dia juga mengatakan ketika dakwaan dinyatakan batal itu sudah tidak lagi terdakwa gitu. Tapi jaksa tetap mengajukannya sebagai terdakwa, menambahkan memperbaiki pasal-pasal begitu. Bagaimana analisa saya sebagai orang yang mempelajari hukum pidana? Ya saya tetap optimis bagaimana di dalam judul ini ya, Maju Tak Gentar membela Dr. Tifa yang benar. Jadi nanti pernyataan keberatan ya atau perlawanan itu tetap kami berikan. Cuma berbedanya akan diputus dengan pokok perkara. Artinya diputus dengan pokok perkara itu ini nanti akan mengadili saksi, akan mengadili bukti, akan mengadili ahli ya, menilai itu semua. Namanya kalau dijadikan satu, keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian petunjuk yang lain ya, itu namanya alat bukti ya. Kalau dulu dibedakan barang bukti dan alat bukti. Kalau di KUHP baru ini hanya alat bukti. Nah, sebagaimana pendapat kami ya, kalau dinyatakan batal itu berarti dia bukan lagi terdakwa karena dibatalkan kok. Nah, dan tidak ada perintah untuk menyusun dakwaan baru begitu ya. Hakim hanya ngomong saja, hanya ngomong bisa menyusun dakwaan baru atau menyatakan upaya hukum banding 2 kali 7 hari atau 14 hari ya. Tapi jaksa menempuh mengajukan dakwaan baru. Nah, yang menarik lagi, yang ini mungkin Anda tunggu-tunggu kan, kita semua bangsa Indonesia menunggu, itu apa? Analisa saya, mungkin tidak yang namanya Jokowi itu, Dr. Andries Insinyur Jokowi itu hadir, tidak. Menurut saya tidak. Barangkali dipakai ketika sekarang sudah jarang bicara, itu menandakan bahwa apa yang dulu sering dia bicarakan, saya akan datang membawa ijazah SD, SMP, SMA, sama S1 itu tidak mungkin ya, karena seperti penelitian Dr. Punatua, ijazahnya tidak ada. Jadi kalau membawa ijazah Joko Widodo, yaitu Joko Widodo yang SMA 6 Yogyakarta, yang Jokowi mantan wali kota Solo, mantan gubernur DKI dan mantan presiden 10 tahun, itu tidak akan pernah ada. Makanya nanti mungkin dicari ya, mungkin nanti lahir tiba-tiba surat keputusan bersama antara Jaksa Agung dan Mahkamah Agung bahwa dengan alasan tertentu maka dia nanti seseorang itu boleh memberikan keterangan lewat daring. Ini saya beritahu ya, daring itu mulanya ya surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2020 itu muncul itu karena pada saat itu pandemi ya. Jadi kalau sekarang sesuai dengan pasal 217 baik ayat 1 ataupun ayat 2, 217 itu berarti kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Saya menerangkannya secara runtut ya, bahwa di dalam persidangan pelapor atau saksi wajib datang dan tidak boleh meninggalkan tempat kecuali dapat izin Ketua Majelis Hakim. Lalu di ayat kedua pasal 217 ayat 2 itu berbunyi, namun jika jaksa atau penasihat hukum menghendaki tetap hadir, maka dia akan hadir. Nah, kita akan minta siapapun saksinya, apakah itu Jokowi, apakah itu Joko Widodo, ya, atau Adi Darmawan, atau Andi Aswan, ya tetap akan kita minta tiap sidang itu hadir, karena untuk menguji gitu loh, menguji keterangannya sama apa enggak. Nah, disinilah para mahasiswa peserta kuliah hukum Universitas Akal Waras, kita akan uji apakah saksi-saksi itu benar-benar mengerti, artinya itu dia berkapasitas sebagai saksi itu orang yang melihat, mendengar, mengetahui keberadaan ijazah. Jadi ini ijazah loh, tapi jangan dialihkan kepada dakwaan. Dan kalau hakim mengikuti sebagaimana pengadilan Surakarta tanggal 18 April 2023, nah itu patut diwaspadai ya, karena pada saat itu sampai divonis 6 tahun Gus Nur atau Nur Sugiraharjo dan juga Bambang Tri itu sama sekali tidak pernah ada yang namanya ijazah.
Jaksa sekalipun yang membawa barang bukti itu hanya fotokopi ya, dan saksi-saksi itu saksi yang mereka bawa atau ahli begitu ya, yang mereka bawa itu juga tidak bisa menerangkan. Kalaupun ada pernyataan dari pengacara dia melihat, saya yakin seyakin-yakinnya dia tidak pernah melihat itu ya. Saya yakin seyakin-yakinnya ya. Saya berpendapat ya bahwa itu suatu pendapat saja yang harus mereka sampaikan untuk membela kliennya, bahwa mereka itu ada. Karena selama ini narasi semua, jadi buzzer semua. Mau yang ditampilkan di televisi, mau yang ditampilkan di YouTube, di TikTok, dan di dalam press conference sehari-hari, itu semua itu yang katanya. Kalau dalam bahasa Tempo katanya itu konon. Jadi konon itu belum bisa dijadikan bukti. Konon itu belum bisa disebut sebagai sebuah fakta ya. Nah, karenanya melalui channel Salam Akal Waras saya mengajak Anda semua ya, sebagai mahasiswa hukum peserta kuliah hukum terbuka Universitas Akal Waras, untuk mencermati ya, karena itu ini yang sekarang yang ada di channelnya MM92, Anda boleh loh subscribe semua loh. Anda Salam Akal Waras. iya, jangan lupa yang di channel MM92 ini bukan migrasi ya, memiliki 2 channel sekaligus atau 3 channel sekaligus biar kita sama-sama rame, karena saya banyak mensupport ya materi-materi juga kepada Langkah Update maupun kepada MM92. Jadi saya minta teman-teman di MM92 itu tidak masalah subscribe kepada channel kami, channel Salam Akal Waras, supaya selalu update dari sumber langsung. Dan 3 hal, tidak boleh menebar fitnah, tidak boleh menyebar hoax, dan harus berbasis data. Nah, kembali kepada cerita tanggal 6 apa yang kami lakukan ya, kami akan ikuti sidang dan tetap akan menyampaikan penolakan kami itu, atau eksepsi kalau di KUHP yang lama. Kalau KUHP baru itu kita akan menolak sekeras-kerasnya bahwa apa yang mereka sampaikan ya itu tidak benar ya, karena kalau mendasarkan pada bukti-bukti yang sudah ada, itu tidak pernah satu kali pun termasuk di kepolisian daerah itu diperlihatkan. Nah, kalau ada nenek sihir yang teriak-teriak katanya saya sudah meraba, emangnya itu Oreo itu meraba, menjilat, mengkipas-kipas, memutar, bukan begitu. Karena pada saat gelar perkara itu yang hadir bukan hanya dia, kecuali kalau dia sendiri yang hadir itu banyak begitu ya. Jadi para mahasiswa saya peserta kuliah hukum Universitas Akal Waras, catat nih kita akan maju tak gentar membela Dr. Tifa yang benar ya, dengan norma-norma, dengan hukum acara ya, dengan bukti-bukti yang sudah kita miliki, dan bukti-buktinya tambah kuat. Kalau dulu kita punya buku 25 tahun reuni Fakultas Kehutanan diterbitkan 23 Agustus tahun 1988, ini yang terbitan 1995 juga ada namanya Joko Widodo, tapi kagak ada Jokowi, dan tetap SMA 6 Jogja. Nah, artinya ini kan yang benar gitu loh. Kalau ini salah, kenapa 2 edisi salah? Tahun 88 salah, tahun 95 salah ya. Jadi dari fakta-fakta ini ya, masa dari reuni yang benar itu ya periode seperti itu, bukan reuni setahun 2 kali. Kalau masih sedang ada reuni ya, tapi biarlah. Karena ada lagu Maju Tak Gentar Membela Yang Bayar ya, kita lagu yang asli Maju Tak Gentar Membela Yang Benar, dan insya Allah yang benar itu akan didukung banyak masyarakat, dan saya yakin persidangan ini nanti akan ramai ya, akan diikuti banyak orang, karena ingin mengerti kata-kata saya akan datang membawa ijazah SD, SMP, SMA. Sekarang sudah hilang kata-kata itu, tapi tadi siang saya bersimpangan dengan bis itu, bunyinya telolet begini, saya akan lawan. Waduh, ini semoga mudah-mudahan nanti ada yang membuat bunyi klakson itu berbunyi, saya akan tunjukkan ijazah SD, SMP, SMA, S1, mudah-mudahan begitu ya. Kalau tidak, saya ini yang akan buat itu dan akan saya patenkan begitu ya. Akan saya patenkan menjadi hak cipta, karena saya orang hukum kan harus semua dipatenkan begitu ya. Seperti ini teman-teman sekalian, sudah lebih dari 10 menit ya. Seperti biasa saya akan bacakan tulisan Anda, tapi nanti biar berbalik ya, biar saya bisa membaca utuh secara lengkap ya apa yang Anda perbincangkan di channel saya ini.
Salam akal waras, jangan lupa yang di channelnya MM92 di channel Langkah Update, Anda juga subscribe ya, biar sama-sama kuliahnya, karena sumber kuliahnya dosennya di sini ya. Salam akal waras, tetaplah menjadi orang yang cerdas, jenis, jujur, dan peran pemberani. Dan ketika Anda main di media sosial, jangan lupa tidak boleh menebar fitnah, tidak boleh menyebar hoax dan berbasis data. Nah, hari ini kita berbasis data. Salam akal waras, coba saya baca. Tapi KUHAP mengatakan dimungkinkan satu kali lagi, satu kali. Di state langsung di situ. Nah, tapi apakah pertanyaannya harus ada di dalam putusan? Saya kira juga tidak ada pasal yang mengatakan bahwa kecuali begini bunyinya, ketika di dalam putusan dinyatakan bahwa tidak dimungkinkan dan seterusnya, itu juga tidak ditemukan. Tapi catatan pentingnya bahwa dalam KUHAP ini memang kalau dibilang banyak celah, ada beberapa, terutama mengenai pra-peradilan ini. Ketika kemudian tadi kalau tujuannya memang untuk men-challenge, untuk melihat sejauh mana ini, tapi kita dibatasi sebenarnya KUHAP ini kan hanya dalam rangka mencari kebenaran material, formil, maaf, mencari kebenaran formil. Nah, sehingga beberapa upaya-upaya paksa misalnya, lalu kemudian penghentian penyidikan, penghentian penuntutan itu menjadi objek. Nah, yang dimohonkan ini menarik memang. Yang dimohonkan ini, makanya saya sampaikan di awal tadi, ini tidak ada secara normatif ya, menunjukkan bahwa ini sebagai objek dari pra-peradilan. Nah, nanti kita walaupun sudah terregister, tapi kan kita sendiri juga penasaran ini nanti putusannya apakah diterima atau tidak. Tapi konsekuensi yuridis dengan didaftarkannya pra-peradilan ini, tadi balik ke pasal 163, ketika pra-peradilan masih jalan sidangnya, maka konsekuensinya pokok perkara tidak bisa dimulai. Nah, itu konsekuensi yuridis, dan saya kira batasan 7 hari diberikan. Makanya juga ada batasan, karena kalau nggak ada batasan harinya kan bisa panjang ya, dan lama. Hanya pertanyaannya, sampai berapa kali juga pra-peradilan ini? Ini juga belum diatur secara jelas di dalam KUHAP. Bisa saja ini ditolak, ini berandai-andai ya Pak Ketua, bisa aja ditolak, diajukan lagi pra-peradilan sehingga pokok perkara mulai pokok perkaranya. Menyitir pasal 75. Kan disitir di sini. Di dalam putusan memperhatikan pasal 75 ayat 2 huruf B, ya kan? Dan ayat 3. Ayat 4 nggak disebut. Berarti dia mengabaikan memberikan kesempatan. Dia tidak menggunakan kewenangan untuk memberikan kesempatan. Ini harus ada aktif. Jadi menurut Alkatiri harusnya ditulis kalau memberikan kesempatan. Kalau seandainya bahwa jaksa mendapat bla 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 tanpa mengatakan hakim memberikan kesempatan, boleh dikatakan seperti beliau. Otomatis secara undang-undang bisa diulangi. Tapi kan ada faktor action dari hakim, yaitu dia harus memberikan kesempatan, terucapkan memberikan itu. Karena di putusan tidak ada. Kalau rujukannya bukan putusan, terus apa? Bandingnya kan putusan yang dibanding, bukan omong-omongan di luar itu. Jadi menurut Bang Alkatiri prosedurnya tidak menyusun ulang dakwaan, tapi banding saja gitu. Iya. Kami pun di dalam rapid kami itu mengarahkan ke situ, malah mengarahkan bukan kami minta dibebaskan, tidak. Tidak ya? Tidak. Dalam banding kami itu mengarahkan untuk pendidikan hukum pada sarjana hukum termasuk rakyat Indonesia. Wah, ini nggak benar. Kalau emang mau melawan kami, perlawanan dibanding dong. Karena tidak diberi kesempatan oleh hakim untuk mendakwa. Pasal banding itu disebut 206 ayat 1. Berarti apa? Kamu nggak bisa pakai ini karena ayat 4 nggak saya tulis, tapi 206 ayat 1 saya tulis. Kenapa ini nggak digunakan? Ini yang kami tanyakan di pra peradilan. Satu. Terus kedua, ini mereka ngajukan dengan nomor perkara baru. Nomor perkara baru. Roy Suryo itu buktinya perkaranya nomornya sudah keluar di pengadilan Jakarta Timur 300. Faktanya dia pra peradilan kan? Nah, kalau karena baru, ya menurut kemarin Pak Gayus Lumbung, Pak Gayus, Profesor Gayus Lumbung bikin, nah ini sudah selesai. Kalau ada perkaranya baru, nomor baru, harus dari awal. Dan itu beberapa ahli pidana yang menyatakan demikian. Mulai lagi prosesnya kita dari itu nol. seharusnya konsekuensinya. Karena dia tidak mengambil banding. Padahal kami itu hanya mengarahkan, kami nggak minta bebaskan, kami nggak ada. Karena kami ingin membuktikan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa yang memohonkan pra-peradilan tersebut adalah siapa orangnya? Ternyata adalah Dr. Tifauzia Tiasuma atau Bu Tifa. Ternyata Bu Tifa sudah memohonkan juga permohonan pra-peradilan pada tanggal berapa? Pada tanggal 3 Agustus 2026 yang informasinya ya sudah dipublish oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Dan nomor perkaranya adalah 132 Pitpra atau pidana pra-peradilan garing 2026 garing PN Jakarta Selatan, pemohon Dr. Tifauzia Tiasuma, termohon. Nah, ini yang penting, ini termohonnya nih ya. Termohonnya adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia, CQ Kejati DKI Jakarta, CQ Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, ternyata
sudah dipublish oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tanggal sidangnya adalah hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 jam 9.00 sampai dengan selesai di ruang sidang 02 PN Jakarta Selatan. Selamat Bu Tifa dan tim kuasa hukumnya. Ya, Anda masih diinterupsi. Saya mau tanya terkait dengan bagaimana kemudian penelitian Anda akan terus Anda lanjutkan meskipun Anda belum melihat sosok asli ijazah itu. Penelitian saya udah selesai dari bulan Agustus 2025 lalu. Jadi sebenarnya udah selesai. Apa yang menjadi tugas saya itu udah selesai. Kenapa saya terus hadir itu ya karena memang saya dilaporkan kan. Udah ya, dibukukan lagi ya. Udah jadi buku dan itu sudah menjadi bukti ilmiah. Jadi saya sebagai intelektual publik udah menunaikan tugas saya. Jadi udah selesai dan seharusnya. Kembali dikatakan lagi berapa persen ketidakpalsuan itu, Dok? Ya, penelitian saya terbaru ya terkait dengan penggunaan fax namanya facial action coding system yang terkait dengan foto ini ya, secara apa namanya ilmu teknologi ya namanya fax itu 92,37% dan itu sudah saya presentasikan ketika saya menjadi ahli di CLS dan itu sudah menjadi bukti hukum ya yang bisa dipakai untuk kala ada sidang-sidang berikutnya lagi. Jadi itu bagian foto secara spesifik saja ya? Ya, foto kan memang belum yang lain-lain ya? Enggak, saya kan memang domain saya sebagai dokter ya, sebagai praktisi apa namanya neuroscience, behavior dan juga saya menguasai ilmu anatomi ya udah ini aja. Jadi dari spesimen ijazah, artefak-artefaknya itu orang lain aja yang meneliti, termasuk Mas Roy Suryo sebagai ahli telematika. Saya cukup meneliti foto ini saja. Dan itu sudah terbukti 92,37%. Kayaknya bukan cuma foto, materai juga. Oh ya, materai Prof. Ci kan, Prof. Ci yang ahli ya. Mbak Ade, 90% lebih loh itu. 92,37%. Ya. Ya, Cukup tinggi, Bang. ya, Sangat. itu menurut Tak terbantahkan Dr. Tifa, secara scientific base. gitu loh. Itu menurut Dokter Tifa, kita juga tidak mengerti tentang ilmu itu. Ya, kalau misalkan memang digunakan, ya monggo silahkan. Tetapi yang perlu saya tanamkan di sini bahwa tidak bisa juga kita melihat foto kemudian kita menyampaikan kepada publik bahwa otak Bapak Insinyur Joko Widodo kecil. Karena belum pernah ada pemeriksaan kan? Oh, siapa yang bilang begitu? Nggak ada yang bilang begitu. Jadi artinya, kan Tidak ada yang bilang begitu jejak loh. digital yang kita punya. Ya, jejak digital. Ya, jejak digital yang kita punya ada, Bu. Nah, Bang Ade bilang, buktinya. oh tak Jadi loh. artinya mengatakan bahwa kemudian tidak Jadi pernah ke situ memeriksa, tuh bagaimana mengatakan ceritanya? kecil dan lain-lain sebagainya kan itu hal yang saya anggap penelitian apa yang digunakan? Udah pernah meneliti otaknya Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sampai ke kuburan. Dr. Tifa katakan tidak pernah mengatakan Ini itu. sudah abad 21 loh Mas. Aduh, Anda tuh. Ya. Kita sini. Boleh Loh, diperlihatkan. iya nggak ada masalah. Iya. Nah itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Sekarang konteksnya, Kecil. ya. Sekarang konteksnya apa itu? Kita sedang tidak bicara tentang ijazah. Jadi Cara kita memahami kan berbicara Cara memahami penelitian, sesuatu ya kan? itu tidak Terus seperti yang kedua itu. mau meneliti kekuburan. Iya, Ya kan konteksnya Mau ya meneliti interupsi ya. kekuburan. Interupsi karena Anda menyampaikan itu ya. Jadi bahwa data saya interupsi kekuburan yang saya tidak ya. ada hubungannya. Itu konteksnya apa? Datang ke sana, Bicara apa? pura-pura siaran dan Konteksnya lain apa? sebagainya mengatakan Konteksnya bahwa apa? Ya. ibu sambung dan lain Kita- sebagainya. loh. Hal yang tidak terhormat menurut Itu saya. kontekstual, bagi penelitian. kontekstual. Ya kan itu keluar dari pada konteks penelitian. Pada saat itu kita tidak sedang menyatakan Gitu loh. tentang ijazah. Gitu loh. Kita sedang Jadi menyatakan ini- tentang uang. Ini aneh, Bagaimana beliau sehingga memberikan penjelasan saya anggap tentang bahwa berapa itu banyak urusan utang Ibu Tifa. negara Silakan, selama 10 monggo. tahun, Ya ya kan? kan? Nah, Yang makanya Mas penting Andi harus pintar tentunya- sedikit. Tentunya Jangan kita semuanya juga dikesangkut meneliti, pautkan. ya, Wah, yang kacau sesuai ini. dengan penelitian Kacau. kita. Kacau. Gitu loh. Sebenarnya jadi Intinya maksud seperti itu. Anda masih fokus terkait dengan Ijazah apa apa yang namanya lain? pasal penyebaran nama baik tadi, Bang? Oh iya pasti. Interupsi. dong. Kaitannya selalu di situ. Selalu di situ kok. kaitannya. Intinya ini selain ingin mendowngrade Pak Jokowi, itu juga memang penghinaannya sudah bertubi-tubi kok. Untungnya lah dilaporkan itu tanggal 12. Kalau kesininya lagi dijadikan barang bukti atau ada laporan baru